Malam hari biasanya menjadi waktu paling tenang bagi pensiunan. Lampu ruang tamu mulai redup, suara televisi pelan. Di meja kecil mungkin masih ada gelas teh hangat, obat yang belum diminum, atau catatan belanja untuk besok pagi. Tapi tiba-tiba ponsel berbunyi. Satu pesan masuk, lalu pesan lain menyusul. Judulnya membuat dada terasa tidak tenang. Heboh update malam ini, kabar baru untuk pensiunan PNS. Dalam sekejap, malam yang tadinya tenang berubah menjadi penuh tanda tanya. Kabar baru apa? Apakah ada perubahan hak? Apakah ada informasi layanan? Apakah ada pengumuman penting? Atau ini hanya kabar berantai yang dibuat seolah-olah mendesak? Bagi pensiunan PNS, satu kabar seperti ini bukan sekadar berita. Ini menyentuh rasa aman, menyentuh uang bulanan, menyentuh biaya obat, belanja dapur, listrik, dan kebutuhan keluarga. Maka malam ini kita bahas dengan kepala dingin. Jangan panik, jangan langsung percaya, dan jangan sampai salah langkah hanya karena sebuah kabar terdengar ramai. Urdu, meaning, intent, note. इस हुक्म रात का इमोशनल सीन है. मकसद सस्पेंस बनाना है, लेकिन ऑडियंस को पैनिक के बजाय काम वेरिफिकेशन पर लाना है. Section 2, Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua, para pensiunan PNS, pensiunan ASN, juga keluarga yang sedang mendampingi orang tua memahami kabar-kabar terbaru seputar pensiun. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan, hati yang lapang, rezeki yang cukup, dan keluarga yang peduli. Di usia pensiun, ketenangan bukan hal kecil. Ketenangan adalah bagian dari rezeki, karena ketika tubuh mulai lebih mudah lelah, ketika biaya hidup semakin terasa, dan ketika informasi datang begitu cepat dari berbagai arah, hati yang tenang menjadi pegangan penting. Di channel ini, kita membahas kabar pensiun bukan dengan cara menakut-nakuti, bukan dengan janji yang belum pasti, dan bukan dengan kalimat yang membuat Bapak Ibu bingung. Kita akan bicara dengan bahasa yang sederhana, hati-hati, dan menghormati para pensiunan yang telah lama mengabdi. Kalau ada kabar resmi, kita pahami sebagai informasi resmi. Kalau ada rumor, kita sebut sebagai rumor. Kalau ada pembahasan, kita tidak akan memaksanya menjadi keputusan. Kalau ada simulasi, kita jelaskan sebagai contoh, bukan angka pasti. Karena Bapak Ibu layak mendapatkan penjelasan yang jernih, bukan hanya judul yang membuat gelisah. Malam ini, mari kita duduk sebentar, kita urai perlahan apa yang perlu diperhatikan ketika muncul kabar baru untuk pensiunan PNS. Mengapa kabar baru untuk pensiunan PNS selalu cepat menjadi perhatian? Karena bagi pensiunan, informasi tentang pensiun langsung menyentuh kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu tahu sendiri, masa pensiun bukan masa tanpa perhitungan. Setiap bulan uang yang masuk harus dibagi dengan hati-hati. Ada kebutuhan makan, ada biaya obat, ada kontrol kesehatan, ada listrik dan air, ada iuran lingkungan, ada transportasi. Ada kebutuhan kecil yang kelihatannya sederhana, tetapi kalau dijumlahkan terasa besar. Kadang ada anak yang sedang kesulitan, kadang ada cucu yang datang dengan wajah polos meminta jajan. Kadang ada tetangga punya hajatan. Kadang rumah perlu perbaikan, dan dalam hati, pensiunan sering menghitung diam-diam. Cukup atau tidak bulan ini? Karena itulah ketika muncul kata update, kabar baru, malam ini, atau pensiunan PNS, hati langsung bergerak. Ada harapan, mungkin ada informasi baik. Ada rasa cemas, jangan-jangan ada perubahan yang harus diurus. Ada rasa bingung apakah ini benar atau hanya kabar yang dilebih-lebihkan. Masalahnya bukan cuma soal kabar itu sendiri. Masalahnya adalah dampak emosionalnya. Satu pesan yang belum jelas bisa membuat Bapak Ibu sulit tidur. Satu judul yang terlalu heboh bisa membuat keluarga ikut bertanya. Satu link palsu bisa membuka risiko yang lebih besar. Dan justru di titik inilah kita harus berhenti sejenak. Jangan biarkan kata heboh membuat kita kehilangan ketenangan. Jangan biarkan kata malam ini membuat kita merasa harus bertindak terburu-buru. Dalam urusan pensiun, yang paling aman bukan yang paling cepat percaya, tetapi yang paling teliti memeriksa. Urdu meaning intent note. Big stakes main bataya gaya ke pension news, daily life, medicine, bills, or emotional security se connected hai. Section 4, context, section. Sekarang kita masuk ke konteksnya dengan sederhana. Judul heboh update malam ini, kabar baru untuk pensiunan PNS, memberi kesan bahwa ada informasi yang sedang ramai dibicarakan. Tetapi karena judul ini tidak menyebut angka, tidak menyebut aturan tertentu, tidak menyebut tanggal pembayaran, dan tidak menyebut keputusan resmi yang spesifik, maka kita tidak boleh mengarang isi kabarnya. Yang bisa kita lakukan dengan aman dan bertanggung jawab adalah menjelaskan
Bagaimana pensiunan PNS sebaiknya menyikapi kabar baru semacam ini? Apa yang harus dicek? Apa yang belum boleh dipercaya? Apa yang bisa disebut resmi? Apa yang masih sekadar rumor? Dan bagaimana agar Bapak Ibu tidak salah langkah? Dalam dunia pensiun, kabar baru bisa bermacam-macam. Bisa berkaitan dengan layanan administrasi, bisa berkaitan dengan pembaruan data, bisa berkaitan dengan kanal informasi, bisa berkaitan dengan cara mengecek hak pensiun, bisa juga hanya berupa penjelasan terhadap isu yang sedang beredar. Kabar baru tidak selalu berarti ada kenaikan. Kabar baru tidak selalu berarti ada pencairan tambahan. Kabar baru tidak selalu berarti ada perubahan besar. Kadang kabar baru hanya berupa imbauan agar masyarakat berhati-hati. Kadang hanya penjelasan tentang prosedur. Kadang hanya klarifikasi agar pensiunan tidak salah paham. Itulah sebabnya Bapak Ibu perlu membedakan antara informasi resmi, rumor, asumsi, dan simulasi. Informasi resmi memiliki sumber yang jelas. Rumor adalah kabar yang beredar tetapi belum terbukti. Asumsi adalah dugaan. Simulasi adalah contoh untuk membantu pemahaman, bukan keputusan. Kalau 4 hal ini dicampur, orang mudah salah paham. Orang membaca rumor lalu mengira fakta. Orang mendengar asumsi lalu mengira keputusan. Orang melihat simulasi lalu mengira angka resmi. Akhirnya, yang terjadi bukan pencerahan, tetapi kegelisahan. Maka pembahasan malam ini bukan untuk mengatakan bahwa ada perubahan tertentu. Pembahasan ini untuk membantu pensiunan PNS menjadi lebih tenang, lebih teliti, dan lebih aman menghadapi kabar yang datang mendadak. Mari kita pecah pembahasan ini menjadi beberapa bagian penting agar Bapak Ibu mudah memahami. Pertama, jangan langsung percaya hanya karena kabar itu terdengar ramai. Kata heboh sering membuat orang merasa bahwa sesuatu pasti besar. Padahal sesuatu bisa menjadi ramai bukan karena benar, tetapi karena banyak orang membagikannya. Di media sosial dan grup WhatsApp, kabar bisa menyebar sangat cepat. Satu orang mengirim ke 5 grup mengirim ke puluhan orang, lalu dalam waktu singkat kabar itu terlihat seperti kebenaran besar. Padahal sumbernya belum tentu jelas. Bisa jadi hanya potongan informasi, bisa jadi judulnya dilebih-lebihkan. Bisa jadi isinya sudah berubah dari pesan asli, maka jangan ukur kebenaran dari seberapa ramai kabar itu dibicarakan. Ukur kebenaran dari sumber, isi, dan bukti resminya. Kedua, jangan salah memahami kata kabar baru. Kabar baru bisa berarti banyak hal. Bisa berarti ada pengumuman layanan, bisa berarti ada perubahan teknis, bisa berarti ada klarifikasi, bisa berarti ada imbauan, bisa juga berarti ada informasi yang sebenarnya sudah lama, tetapi baru ramai lagi malam ini. Karena itu, ketika mendengar kabar baru untuk pensiunan PNS, tanyakan dulu, baru dalam hal apa? Apakah baru dari sumber resmi? Apakah baru hanya di media sosial? Apakah baru berlaku untuk semua pensiunan atau hanya sebagian? Apakah ada tindakan yang harus dilakukan atau cukup diketahui saja? Pertanyaan-pertanyaan ini penting agar Bapak Ibu tidak langsung mengambil kesimpulan. Ketiga, jangan langsung mengira kabar baru berarti uang pensiun berubah. Ini salah satu sumber kebingungan terbesar. Banyak pensiunan mendengar kata update, lalu berharap atau khawatir tentang nominal. Padahal update bisa saja tidak berkaitan dengan jumlah uang. Bisa saja tentang layanan digital, data penerima, cara menghubungi layanan, dokumen administrasi, atau peringatan terhadap penipuan. Kalau memang ada perubahan nominal, harus ada dasar resmi, harus jelas siapa yang menerima, berapa ketentuannya, kapan berlaku, dan apa aturan yang menjadi dasar. Tanpa itu semua, jangan menyebutnya sebagai kepastian. Harapan boleh ada, tetapi keputusan keuangan harus menunggu kepastian. Keempat, perhatikan siapa yang menjadi sasaran informasi. Tidak semua kabar pensiun berlaku untuk semua pensiunan. Ada pensiunan PNS yang baru pensiun. Ada yang sudah lama menerima manfaat. Ada penerima janda atau duda, ada ahli waris. Ada yang datanya lengkap, ada yang mungkin perlu pembaruan data karena perubahan alamat, rekening, atau status keluarga. Kalau sebuah informasi berlaku hanya untuk kelompok tertentu, maka tidak semua orang perlu panik. Sebaliknya, kalau informasi memang menyangkut data umum, maka Bapak Ibu perlu membaca dengan teliti apakah ada langkah yang perlu dilakukan. Disinilah banyak orang salah langkah, mendengar pengalaman satu orang, lalu menganggap semua orang akan mengalami hal yang sama, padahal kondisi administrasi tiap pensiunan bisa berbeda. Kelima, cek apakah kabar itu meminta tindakan segera,
Kabar resmi biasanya menjelaskan prosedur dengan tenang, tetapi kabar mencurigakan sering memakai tekanan waktu. Misalnya, harus malam ini, klik sekarang, kalau tidak, hak akan tertunda, atau segera kirim data. Bapak Ibu harus berhati-hati dengan kalimat yang membuat panik. Penipu sering memakai rasa takut agar orang tidak sempat berpikir. Mereka tahu bahwa pensiunan sangat menjaga hak bulanan. Mereka tahu bahwa kata tertunda atau hangus bisa membuat hati tidak tenang. Maka kalau ada pesan yang meminta tindakan cepat, tarik napas dulu, jangan langsung klik, jangan langsung kirim data, jangan langsung telepon nomor yang diberikan, periksa sumbernya. Keenam, pahami bahwa data pribadi adalah pintu keamanan, data pensiunan bukan hal sepele, nomor KTP, nomor rekening, foto buku tabungan, kartu pensiun, alamat, nomor telepon, kode OTP, PIN, dan password harus dijaga. Kalau data itu jatuh ke tangan yang salah, risikonya bisa panjang. Ada pesan yang terlihat sopan, mengaku membantu pembaruan data, ada yang mengaku dari layanan tertentu, ada yang menggunakan logo, ada yang memakai bahasa resmi, tetapi kalau ujung-ujungnya meminta OTP, PIN, password, atau data sensitif melalui nomor pribadi, itu tanda bahaya. Ingat baik-baik, kode OTP bukan untuk dibagikan, PIN bukan untuk petugas, password bukan untuk siapapun. Jika ada yang meminta, berhenti. Ketujuh, jangan mengambil keputusan belanja atau utang dari kabar yang belum jelas. Sebagai ilustrasi saja, bukan angka resmi. Seorang pensiunan mungkin setiap bulan membagi uang untuk beras, lauk, obat, listrik, air, transportasi, dan sedikit untuk membantu cucu. Jika ia mendengar kabar akan ada tambahan, lalu langsung menaikkan pengeluaran atau berutang, sementara kabar itu belum pasti, maka bulan berikutnya bisa menjadi berat. Karena itu, meskipun ada kabar yang terdengar menggembirakan, tetap gunakan prinsip aman. Jangan mengubah rencana keuangan sampai ada informasi resmi yang benar-benar jelas. Jangan membayar biaya kepada orang yang menjanjikan pencairan. Jangan percaya pada pihak yang mengatakan bisa mempercepat proses dengan imbalan uang. Kedelapan, keluarga harus hadir sebagai pelindung, bukan pengkritik. Banyak pensiunan tidak terbiasa dengan istilah digital. Link, aplikasi, validasi, portal, OTP, phishing, dan akun palsu bisa terasa membingungkan. Anak-anak dan cucu jangan meremehkan hal ini. Jangan berkata, masa begitu saja tidak bisa? Karena bagi orang tua, dunia digital bukan sesuatu yang mereka gunakan sejak muda. Yang dibutuhkan pensiunan adalah pendampingan. Duduk sebentar. Baca pesan bersama, cek sumbernya, jelaskan dengan bahasa yang lembut. Bantuan kecil seperti itu bisa mencegah kerugian besar. Kesembilan, jangan ikut menyebarkan kabar sebelum jelas. Kadang niat kita baik, kita ingin membantu teman pensiunan lain. Tapi kalau informasi belum benar, membagikannya justru bisa membuat banyak orang gelisah. Satu pesan yang salah bisa membuat banyak orang tua takut. Satu link palsu yang tersebar bisa membuka risiko bagi banyak keluarga. Kalau belum pasti, cukup simpan dulu, cek dulu, tanya dulu, setelah jelas, baru bagikan dengan keterangan yang benar. Kesepuluh, jadikan kabar malam ini sebagai pengingat untuk lebih teliti. Tidak semua kabar yang datang malam hari harus dijawab malam itu juga. Tidak semua pesan yang memakai kata update harus membuat Bapak Ibu bangun dan panik. Kadang yang paling bijak adalah menunda sebentar, menunggu pagi, lalu mengecek dengan lebih tenang. Karena keputusan yang diambil dalam keadaan panik seringkali lebih berisiko daripada keputusan yang diambil setelah berpikir jernih. Urdu meaning intent note main breakdown main hebo update ko practical points mein tod diya gaya. Source meaning money, category, urgency, data, finance, family, sharing, calm. Section 6 reality check section. Sekarang kita masuk ke reality check. Apa yang bisa disebut fakta? Fakta adalah informasi yang bisa dicek, memiliki sumber jelas, dan tidak hanya bergantung pada kabar berantai. Kalau ada pengumuman resmi, kita bisa melihat siapa yang mengumumkan, apa isi lengkapnya, dan apakah ada dasar yang jelas. Apa yang disebut rumor? Rumor adalah kabar yang beredar tanpa bukti kuat. Rumor sering hidup karena menyentuh harapan dan ketakutan. Misalnya, harapan adanya tambahan atau ketakutan hak terganggu. Rumor bisa terdengar meyakinkan, tetapi selama belum ada dasar jelas, jangan dijadikan pegangan. Apa yang disebut asumsi? Asumsi adalah dugaan. Misalnya, karena ada kabar baru, seseorang menduga pasti ada perubahan besar. Dugaan seperti ini bisa saja muncul, tetapi tetap bukan fakta. Apa yang disebut simulasi? Simulasi adalah contoh perhitungan untuk memudahkan pemahaman. Simulasi tidak boleh diperlakukan sebagai angka resmi. Apa yang disebut penjelasan resmi?
Penjelasan resmi adalah keterangan dari pihak berwenang atau kanal yang dapat dipertanggungjawabkan. Isinya bisa berupa klarifikasi, imbauan, prosedur, atau penegasan. Penjelasan resmi tidak selalu berarti ada kabar baik berupa kenaikan. Kadang penjelasan resmi justru untuk meluruskan kabar yang keliru. Sekarang, bagian yang tidak kalah penting, risiko penipuan. Dalam isu pensiun, penipu sering memakai bahasa yang terlihat meyakinkan. Mereka bisa menulis ada update data pensiunan, segera validasi agar hak tidak tertunda, klik untuk cek bantuan, atau konfirmasi rekening untuk pencairan. Kalimat seperti itu bisa membuat hati pensiunan bergerak cepat. Tetapi Bapak Ibu harus ingat, layanan yang benar tidak akan meminta kode rahasia. Jangan berikan OTP, jangan berikan PIN, jangan berikan password, jangan kirim foto dokumen ke nomor asing, jangan transfer uang untuk biaya administrasi yang tidak jelas. Waspadai juga link yang terlihat mirip resmi. Kadang penipu membuat alamat yang sekilas tampak meyakinkan. Ada logo, ada warna, ada kata pemerintah, ada kata pensiun. Tapi kalau sumbernya tidak jelas, jangan klik. Kalau terlanjur menerima pesan mencurigakan, jangan dibalas. Simpan bukti jika perlu. Tanyakan kepada keluarga atau kanal resmi. Jika merasa sudah memberikan data penting, segera minta bantuan keluarga untuk mengambil langkah pengamanan, seperti mengganti password atau menghubungi bank jika berkaitan dengan rekening. Reality check-nya sederhana, kabar yang benar tidak perlu memaksa Bapak Ibu panik. Informasi resmi seharusnya memberi kejelasan, bukan membuat orang tua takut dalam hitungan menit. Sekarang mari kita bicara dari hati ke hati. Bapak Ibu pensiunan PNS bukan sekadar penerima uang bulanan. Bapak Ibu adalah orang-orang yang pernah menghabiskan masa muda untuk bekerja. Ada yang dulu berangkat sebelum anak-anak bangun. Ada yang pulang ketika hari sudah gelap. Ada yang menghadapi pekerjaan kantor, berkas, masyarakat, atasan, aturan, dan tanggung jawab yang tidak selalu ringan. Bertahun-tahun Bapak Ibu menjalankan tugas, mungkin tidak selalu dipuji, mungkin tidak selalu dihargai sebagaimana mestinya, tetapi pengabdian itu tetap nyata. Negara dan masyarakat berjalan karena ada orang-orang yang bekerja diam-diam di banyak tempat. Maka ketika masa pensiun tiba, yang diinginkan sebenarnya sederhana, hak berjalan lancar, tubuh diberi sehat, keluarga rukun, dan hati tidak terus-menerus dibuat cemas oleh kabar yang belum jelas. Tapi kenyataan hari tua tidak selalu mudah. Biaya hidup bisa naik pelan-pelan. Obat bisa menjadi kebutuhan rutin. Tenaga tidak seperti dulu. Mata mungkin cepat lelah membaca tulisan kecil di ponsel. Telinga mungkin tidak selalu jelas mendengar penjelasan. Dan teknologi kadang membuat orang tua merasa tertinggal. Karena itu, ketika ada kabar malam ini yang disebut heboh, wajar jika Bapak Ibu merasa ingin tahu. Wajar jika hati bertanya-tanya, wajar jika ada harapan dan kecemasan bercampur. Namun Bapak Ibu juga perlu menjaga hati sendiri. Jangan biarkan setiap kabar yang belum jelas mengambil damai malam Bapak Ibu. Ketenangan adalah hak pensiunan, rasa aman adalah kebutuhan. Informasi yang benar adalah bentuk penghormatan. Keluarga juga harus memahami ini. Jangan menertawakan orang tua yang bertanya. Jangan memarahi orang tua yang mengirim kabar untuk dicek. Lebih baik jawab dengan sabar. Kita periksa dulu, ya. Kalimat sederhana seperti itu bisa membuat orang tua merasa ditemani, karena yang paling menyedihkan bukan hanya kabar palsu. Yang lebih menyedihkan adalah ketika pensiunan menghadapi kabar palsu sendirian. Sekarang, apa yang sebaiknya Bapak Ibu lakukan jika menerima kabar baru seperti ini? Pertama, jangan langsung panik, letakkan ponsel sebentar. Tarik napas, baca ulang perlahan. Banyak kesalahan terjadi bukan karena orang tidak pintar, tetapi karena orang dipaksa merasa harus cepat. Kedua, cek sumber informasi. Apakah berasal dari kanal resmi? Apakah ada nama instansi yang jelas? Apakah ada dokumen yang bisa dibaca? Apakah informasi itu muncul di tempat resmi lain? Kalau tidak jelas, jangan jadikan dasar tindakan. Ketiga, jangan hanya membaca judul. Judul sering dibuat singkat dan tegang, isi biasanya lebih lengkap. Baca sampai akhir, kalau sulit minta bantuan keluarga. Keempat, jangan klik link sembarangan, terutama link dari nomor tidak dikenal, pesan berantai, atau akun yang tidak jelas. Kalau ingin mengecek informasi, lebih baik masuk melalui kanal resmi yang sudah diketahui, bukan dari tautan acak. Kelima, lindungi data pribadi. Jangan berikan OTP, PIN, password, nomor kartu, atau foto dokumen penting kepada pihak yang tidak jelas. Kalau ada yang mengaku petugas tetapi meminta kode rahasia, itu tanda bahaya. Keenam, jangan membayar biaya apapun untuk janji pencairan, validasi, atau percepatan layanan.
Dalam banyak kasus, janji seperti itu adalah modus. Kalau ada prosedur resmi, pasti ada penjelasan resmi yang jelas, bukan hanya chat pribadi. Ketujuh, jangan membuat keputusan keuangan berdasarkan kabar yang belum pasti. Tetap atur belanja berdasarkan kondisi yang sudah ada. Harapan boleh, tetapi rencana keuangan harus berdiri di atas kepastian. Kedelapan, simpan catatan kecil. Catat kabar apa yang diterima, dari mana sumbernya, dan apakah sudah dicek. Ini membantu Bapak Ibu tidak bingung jika kabar serupa muncul lagi. Kesembilan, minta bantuan orang terpercaya. Anak, cucu, saudara, tetangga dekat, atau petugas resmi bisa membantu membaca dan mengecek. Jangan merasa malu. Bertanya adalah sikap hati-hati, bukan tanda kelemahan. Kesepuluh, bantu teman pensiunan lain. Jika ada teman yang panik, tenangkan. Jika ada yang membagikan kabar meragukan, ajak cek sumbernya. Jangan mengejek, jangan mempermalukan. Kita semua sedang belajar menghadapi dunia informasi yang bergerak terlalu cepat. Dan terakhir, jaga ritme emosi. Tidak semua kabar harus langsung dijawab malam ini. Kalau kabar membuat gelisah, lebih baik tunggu kondisi tenang. Informasi yang benar tetap akan benar besok pagi. Tetapi keputusan yang salah karena panik bisa meninggalkan akibat lebih lama. Pada akhirnya kabar baru untuk pensiunan PNS harus disikapi dengan tenang, bukan dengan rasa takut, bukan dengan percaya terlalu cepat, dan bukan pula dengan menolak semua informasi. Sikap terbaik adalah teliti. Kalau ada kabar resmi, pahami. Kalau ada penjelasan, baca lengkap. Kalau ada perubahan yang benar-benar berlaku, ikuti sesuai prosedur. Kalau masih berupa rumor, jangan sebarkan sebagai fakta. Kalau ada link mencurigakan, jauhi. Kalau ada yang meminta data rahasia, hentikan. Bapak Ibu sudah menjalani perjalanan panjang, sudah bekerja, mengabdi, melayani, dan melewati banyak masa sulit. Jangan biarkan masa pensiun yang seharusnya lebih damai dicuri oleh kabar malam yang belum jelas. Jangan biarkan hati yang sudah lelah oleh banyak urusan ditambah gelisah oleh pesan yang belum tentu benar. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan, rezeki yang cukup, hak yang lancar, data yang aman, dan keluarga yang mendampingi. Semoga setiap informasi yang datang bisa Bapak Ibu hadapi dengan pikiran jernih dan hati yang kuat. Ingatlah satu hal, kabar yang benar tidak perlu membuat kita panik. Kabar yang benar seharusnya membuat kita lebih paham. Maka sebelum percaya pada update apapun, tanyakan dengan tenang, sumbernya jelas atau hanya terdengar meyakinkan. Terima kasih sudah menyimak, tetap tenang, tetap teliti, dan tetap jaga martabat sebagai pensiunan PNS yang bijaksana. Urdu meaning intent note, closing dignity और calm authority देता है. Final takeaway, official source check करो, panic मत करो और data protect करो.